Jadi kita mau lihat Omicron ini bagaimana pengaruhnya terhadap orderan GrabFood. Di pamerin nyantol, yo ini melu nyantol loh. Klik. Wah, 17.000. Pinten Om, jenengan Om. Loh ya toh. Ya, jadi korban nih Jay, tadi lewat polisi tidur yang itu. Ini kan youth center toh, nah itu yang ada putih itu. Barat aman, tadi kecepatanku pelan, cuma mas saya off cam. Ini dari sini langsung cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan. Kita kali ini akan kembali membuat konten daily ojol yang udah di minggu ke-7 ya. Ini kita start sambil bawa orderan ya, biar nggak terlalu durasi coy. Dan ini orderan keberapa saya lupa hari ini, alhamdulillah ya. Oke, jadi di minggu ke-7 ini ya, karena kita mau mengangkat tema wis langsung. Jadi kita tahu ya kalau di Indonesia itu lagi ngetren Omicron. Wah, iki. Jadi kita mau lihat Omicron ini bagaimana pengaruhnya terhadap orderan GrabFood ya. Karena kalau kita kalau kita mengingat kemarin pas awal pandemi itu kan ternyata ngefek juga ya. Jadi Corona udah masuk Indonesia, tapi belum sampai Jogja coy waktu itu. Dan aku tuh cukup heran ya. Herannya tuh gini, ketika aku on beat lewat jalan itu tadi waktu itu, saya inget betul, itu tuh kok jalan ini sepi loh pas tengah awan itu. Biasanya rame, padet, macet gitu. Orderannya juga ikut sepi lah. Ada apa gitu kan? Karena di Jogja masih baik-baik saja. 3 hari njok pergi, wah sono denger ada kasus di Jogja itu. Wah, aku offbeat dan nggak tahu deh gimana orderannya. Cuma di minggu keberapa itu aku sempet nyamperin temen ya yang lagi nongkrong, katanya emang sepi waktu itu. Nah makanya kita lihat dan sambil kita antar orderan ini ya. Yang penting jangan lupa untuk subscribe channel saya Windu Dolan. Oke, kita udah mau sampai yang mana ya rumahnya. Ini iki sih. Oh iya. Ayo. Ya. Iya, udah pakai. Iya. Gila bener ya coy. Berapa menit tadi? Wow, 7 menit lebih, hampir 8 menit, hampir 9 menit coy. Ada suaranya loh. Di telepon juga nyambung, masih aktif aplikasinya. Dan pegang HP ya. Ya udah, kita lanjut nyari orderan selanjutnya. Gojek itu dari sini coy, nyantol Pizza Hut Malioboro. Nganterinya kan gampang katanya. Udah kita pulang dulu aja lah. Udah kayaknya udah mending sih hujannya. Waduh, tetesan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita gas. Iya, lupa kameranya nggak tak kasih cover. Oke, kita agak kencengan dikit coy. Lumayan ya. Ya.
pameri nyantol, yo iki melu nyantol lho. Klik. Wah, 17.000. 17.000 rek iki. Piye? Pinten Om, jenengan Om? Lho, ya toh? Yo, angkatke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita guys, OTW pengantaran jaraknya lumayan. Cuma ini ternyata kalau dapat wadah biru itu ternyata order juga ya yang goodie bag itu. Oke, ini pengantaran cukup jauh dan mungkin nanti kita sekalian bikin konten lainnya ya, karena ini di daerah kono kae lah pokoknya. Sambil sedikit cerita coy, jadi di minggu ke-7 ini ya, selain Omikron mulai merajalela, ini di Jogja itu ada PPKM level 3 ya kalau nggak salah sekarang, level 3 ya, naik statusnya coy. Jadi hari ini tuh sepi, bahkan mapsnya itu biasanya ada ping-pingnya gitu kan, nggak sampai belum sampai merah kalau jam 10-an. Ini sampai jam setengah 12 tuh baru ping tuh daerah Seturan doang sih, lainnya belum. Nanti mungkin karena kebetulan di minggu ini saya juga banyak liburnya sih sebenarnya, jadi nanti aku nggak bisa bercerita efeknya gimana coy. Jadi nanti mungkin ada sesi wawancara dengan teman-teman ojol bagaimana orderannya di minggu ini. Ya tapi kita mau antarkan dulu ini makanan, dan entah hari ini atau hari besok kita wawancaranya menjelang akhir pekan ini. Daerah sini mana ya? Kayak gini sih kalau ke Domino's itu. Oh ya, iya udah full. Bentar mas, saya foto dulu. Soalnya kalau order di Domino's jadinya di tempat saya tuh Grab Express. Jadi nggak bisa ngecat juga. Mohon maaf ya. Oke, iya sama-sama. Alhamdulillah orderan udah selesai. Yuk kita nyari orderan selanjutnya coy. Ya jadi korban nih coy. Tadi lewat polisi tidur yang itu. Ini kan youth center toh. Nah itu yang ada putih itu. Barat aman, tadi kecepatanku pelan, cuma mas saya off cam. Ini dari sini langsung cepat, belum medun. Dan ini, moga-moga terlihat dari kamera ya. Ini kayak gini. Belum sempet tuku soft cash sudah kayak gini coy. Alhamdulillah ya tadi pas jadi jatuh di di samping mobil hitam itu, yang posisinya itu loh, pick up itu. Aku jalan ke sana, kendaraan untung udah berhenti, yang dari seberang juga udah berhenti. Dan tadi ada Shopee, makasih. Udah nyamperin ke sini. HP-nya udah tak cek, aman sih kalau HP-nya alhamdulillah. Kalau ada soft cash-nya mungkin nggak babak ya, soalnya ini nggak bisa ganti casing. Cuma tadi pas off cam nih loh. Dan tadi loh, bleng langsung mencolot gitu, bluk gitu. Yang pertama yang di barat aku pelan gini dari tadi emang, karena di depanku itu tadi ada EPV hitam. Dia pelan, angel diselip, aku ya udah pelan, paling kecepatan seginian, mah nggak nyampe tadi, angel nyelip, bluk, gitu, rekannya tak tampani gini, merucut coy, karena ini nggak ada kayaknya licin ya belakangnya. Di Jalan Kebon Agung, Jalan Kebon Agung tinggal cerita. Mumpung orderan masih sepi ya koncotilan ini, dan ini kan kemarin temanya itu ngangkat isu Omikron dan juga PPKM level 3. Nah ini kita coba tanya sama teman-teman driver ini. Ada Pak siapa namanya? Pak Marwan. Pak Marwan. Oh, yang one-one itu tulisannya. Oh, ya, Mr. One. Dan ini ada Pak siapa? Saya Mas Ari WB. Oke, ini mau tanya ini, kalau gimana ini Bu? Orderannya di minggu ini minggu ke-7 ya ini kalau kita lihat sekarang di aplikasi. Ketika efeknya dari Omikron sama PPKM level 3 ini gimana? Orderan masih sama seperti minggu sebelumnya atau lebih baik? Siapa dulu ini yang mau cerita? Sama rekan saya. Oh, yang lebih senior. Usianya. Apa gue? Lah yang mau kayak. Oh iya. Orderannya itu semakin keok. Jadi kalau misalnya nge-grab itu malah cenderung kita nombok. Misalnya kita top up 100.000 top up
yang istilahnya untuk uang modal kan. Terus nanti kan untuk kita abaikan dulu uang belanja untuk di rumah. Jadi kita top up, pengeluaran kita sendiri aja paling nggak 10.000 untuk bensin, makan, rokok dan jajan itu paling nggak 50.000. Jadi kalau sama top up berarti 150.000. Ya, berarti kalau food kita 6.200 ya. Nah itu kira-kira 400. Hah? 400. Untuk ke 150.000-nya saja kebalikin modalnya kita harus berapa trip gitu. Karena udah angel. Nah itu masalahnya. Sedangkan kita untuk perharinya rata-rata 6, 9, 10 sampai 15 pun jarang toh. Nah itu masalahnya. Enggak, tapi kalau berarti di minggu ini sama minggu sebelumnya, sebelum ada PPKM level 3 ini orderan lebih buruk ya? Lebih bagus yang dulu. Gara-gara apa virus popcorn itu tadi. Jadi orderannya popcorn. Omikron. Itu. Pop es ya? Pop es. Oke. Saya tak tanya dulu nih, gimana menurut jenengan gimana? Apakah sama juga orderannya keok atau malah banter? Kalau untuk saya sendiri hampir sama. Hampir sama. Hampir sama, rata-rata seluruh driver itu hampir sama. Untuk orderannya agak seret. Agak seret jadi ya. Dapur itu ngebulnya yang tadinya ngebulnya kenceng jadi agak Bulek. Enggak terlalu bulek. Enggak bulek. Jadi tadinya bau harum sekarang bau sangit. Nah, Sekone ngintip. Betul sekali. oke. Ya semoga ya. Besok minggu depan kan cuma seminggu loh biasanya level 3 diturunkan ya, semoga 1 minggu uji coba. 1 minggu uji coba. Oke ya, besok semoga diturunkan ya. Ya semoga. Amin. Hitung-hitung minggu ini kita prihatin, mudah-mudahan minggu depan kita tidak memprihatinkan. Oke, ini enggak durasinya gedawan. Engko besok kita tanya siapa lagi gantian. Oke coy, ini kita udah di penghujung vlog ya. Sebelumnya tadi sempat tanya-tanya sama teman-teman driver ya, baru tanya 2 orang ya. Mungkin minggu depan kita ambil tema terus bisa tanya-tanya lagi sama teman-teman driver. Jadi efeknya Omikron dan PPKM level 3 di Jogja itu orderan tuh sepi coy, jujur aja ya gitu. Tapi ya nggak tentu sih ya, karena di hari Kamis itu orderannya dal-dal ya, walaupun short trip gitu, asik short trip gitu ya. Ya emang kayak gitu sih, emang kemarin makanya tuh ramesti gitu. Oh ya, ini kita coba pakai holder yang di depan ini ya, belum pernah tak pakai sih sehabis saya masang gitu. Kali ini nanti kita coba cek apa angle. Waduh, pas pakai holder jadi ngarah ke saya, ternyata di utara sana itu coy. Kita yang mengarah ke utara ini mendungnya peteng, kita tak off ke bariki. Dan dari tadi suara gemluduknya juga nggak boleh coy. Tak off ke sih kek. Oke, jadi mungkin bisa komen ya teman-teman, kira-kira minggu depan saya diminta untuk mengangkat tema apa. Kalau misalnya nggak ketemu tema ya mungkin masih seputaran ini ya, pandemi ini ya, karena berefek beneran sih coy. Oke ya, pokoknya saya tidak lupa untuk mengingatkan untuk subscribe channel saya Widu Tulan-Tulan. Pokoknya tetap semangat tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.